dimanapun kita berada sore hari ini, apapun keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita malam hari ini, kita sore hari ini, kita mau mendekat pada Tuhan. Biarlah sore hari ini hati yang rindu untuk melekat dengan Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Dimanapun kita ada sore hari ini, yuk kita luangin waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memfokuskan segenap hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita rindu mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, terutama di dalam hari-hari yang penuh tantangan ini, hari-hari yang penuh kesulitan ini. Kita rindu untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan, kami rindu akan Engkau lebih dari segalanya.
namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Kau hadir Tuhan di tempat ini.
Kau termulia. Haleluya, kami rindu akan Engkau. Kaulah yang paling berharga Tuhan di dalam hidupku, di dalam hari-hariku. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak ada di satu tempat secara bersama-sama Tuhan, tapi kami boleh menyembah Allah yang sama yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami rindu menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Di masa-masa sukar ini ya Bapa, kami haus lapar akan firman. Kami rindu lebih lagi Tuhan, menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar malam hari ini di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, Roh Kudus hadir di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus buat kami haus lapar akan firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi lingkungan di mana kami berada supaya kami boleh berkonsentrasi mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati Tuhan, yang menjamah, melawat, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami, membangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore semuanya, jemaat GCC dan juga para netizen ya yang lagi live di Instagram. Terima kasih buat waktunya. Satu hal, kita mau sama-sama di masa sukar ini, kita mau sama-sama mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita mau lihat sama-sama ayat yang pertama di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masa-masa yang sukar ini akan terasa semakin sukar ketika kita menjalaninya tanpa kita mengerti kehendak Tuhan. Namun, masa-masa sukar ini akan dapat kita lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pengharapan jika kita mengerti kehendak Tuhan. Pastikan hari-hari ini sekalipun kita tidak berada di satu ruang ibadah, sekalipun hari-hari ini kita terbatas untuk beribadah, kita tetap mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sore hari ini saya ingin men-sharingkan dari sebuah ayat yang saya ambil dari dalam kitab Yesaya 29 ayat yang ke-13. Ya, Allah berbicara kepada umat Israel yang saat itu sedang ada di dalam pembuangan. Allah berbicara melalui hambanya yang bernama Yesaya. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah-perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, saya mendapati gini. Bangsa Israel merasa sedang menyembah Tuhan. Bangsa Israel merasa bahwa dirinya sudah melakukan sesuatu untuk menyembah Tuhan. Tapi di balik semuanya itu, Allah merasa tidak disembah oleh mereka. Allah merasa tidak disembah oleh orang-orang yang sedang menyembahnya. Di sini dikatakan dengan mulut memuji Tuhan, dengan mulut memuliakan Tuhan. Tapi yang jadi masalah apa? Hatinya menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, esensi dari ibadah
Sesuatu yang Tuhan inginkan dari dalam sebuah ibadah penyembahan kita adalah hubungan. Hubungan menjadi hal yang sangat penting bagi Allah. Allah sangat rindu memiliki keintiman dengan ciptaan yang sangat dikasihinya, yaitu manusia. Dan ketika kita tahu bahwa esensi dari sebuah ibadah, esensi dari sebuah penyembahan adalah hubungan, kita mesti tahu kuncinya. Kuncinya supaya ibadah kita bisa menemukan esensi itu yang adalah hubungan. Kuncinya adalah kita memiliki kerinduan dan hati yang haus dalam menyembah Tuhan. Kita miliki hati yang rindu, hati yang haus, bukan akan fasilitas, bukan haus akan berkat Tuhan, tapi haus akan pribadi Tuhan. Ada sebuah pujian lama yang mengatakan, lebih dari segalanya ku rindu kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Benarkah seperti itu? Saya harap kita semua sama-sama menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di balik ibadah yang kita lakukan. Menangkap isi hati Tuhan di balik penyembahan yang hari-hari ini kita lakukan, yaitu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pastikan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, lakukan itu dengan kerinduan dan kehausan kita akan pribadinya yang kita sembah. Bukan menyembah, bukan karena fasilitas dan kenyamanan gedung gereja. Hari-hari ini kita tidak bisa beribadah di satu tempat bersama-sama, semua ibadahnya di rumah. Saya merenungkan mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Dan di dalam perenungan saya diingatkan ayat ini. Jangan-jangan di hari-hari yang lalu kita adalah orang yang rajin beribadah, kita adalah orang yang rajin melayani Tuhan. Namun Tuhan mendapati kita tidak menyembah Dia dengan segenap hati kita. Namun Dia mendapati kita melayani hanya karena fasilitas. Kita melayani bukan karena rindu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bukan karena rindu untuk mendekat dengan Tuhan. Tapi kita melayani Tuhan supaya kita dipandang baik oleh lingkungan kita. Hari-hari yang lalu mungkin kita beribadah atau melayani hanya karena rutinitas. Oh, aku sudah dari dulu Kristen, maka setiap minggu aku harus beribadah, rutinitas. Atau kita beribadah dan melayani hanya karena formalitas. Oh, aku dari dulu Kristen, kayaknya kalau nggak ke gereja itu rasanya kurang. Kayaknya baik, tapi selidiki hati kita lebih dalam. Apakah ketika kita ibadah lalu kita merasa cukup di situ hanya sekedar karena kita sudah datang ke gereja? Adakah ketika kita ibadah, adakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menangkap isi hati Tuhan dan kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita beribadah dan melayani hanya karena fasilitas yang nyaman. Oh, kalau di tempat sana fasilitasnya luar biasa, nikmat, aku bisa beribadah dengan baik. Ya. Oh, kalau ke gereja itu AC-nya dingin. Kalau di rumah itu rasanya haredang. Ya, jadi supaya dingin itu datangnya ke gereja. Maka dari pagi sampai sore hari Minggu, dari gereja ke gereja lain pindah untuk menikmati dinginnya AC. Itu ibadah hanya karena fasilitas. Ya, atau ingin menikmati musik gereja saja. Oh ya, aku senangnya menyanyi, aku senangnya menyembah, tapi begitu dengar firman Tuhan, kita nggak mau. Itu ke gereja hanya karena fasilitas. Atau kita ke gereja melayani karena komunitas. Aku mau ke gereja karena temanku ke gereja. Kalau temanku nggak ke gereja, aku nggak mau ke gereja. Itu ibadah karena komunitas. Atau kita beribadah karena salah prioritas. Artinya apa? Kita ibadah ketika kita sulit, kita sukar. Kita tahu di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Maka ketika di dalam kesulitan, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah supaya kita dikeluarkan dari masalah dan pergumulan. Saya mau katakan, milikilah motivasi ibadah yang benar. Milikilah motivasi pelayanan yang benar. Maka kualitas ibadah dan pelayanan kita itu luar biasa di mata Tuhan. Apa motivasi yang benar dalam melayani dan beribadah? Mengejar hubungan keintiman dengan Tuhan. Kuncinya apa? Miliki hati yang haus, rindu akan Dia yang kita sembah, yang kita puji. Saat ini
Di dalam momen ini, di mana kita tidak bisa berkumpul di rumah ibadah, Tuhan mau mengajar kita untuk kita punya hati yang murni. Kalau boleh saya ibaratkan, Tuhan mungkin berkata, ayo, kamu nggak ada fasilitas musik seperti biasanya, kamu nggak ketemu sama hamba Tuhan idolamu, ya, kamu nggak kumpul sama teman-teman kamu di gereja, ayo, kamu masih bisa nggak? Masih punya kerinduan nggak akan aku? Ya, ini kondisi ini menjadi alat ukur bagi kita. Apakah kita ini menjadi pribadi yang rindu dekat dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia, atau sekedar karena fasilitas, ada komunitas, dan sebagainya. Apa yang menjadi isi hati Tuhan di balik kondisi yang hari-hari ini terjadi? Apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik kondisi yang hari-hari ini terjadi? Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang murni kepada Dia. Tuhan ingin kita memiliki hati yang murni dalam menyembah Dia. Bukan karena kita mau mendapat berkat maka kita menyembah Dia. Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau mengajar kita, menjadikan Dia sebagai satu-satunya kerinduan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai hari-hari di mana kita nggak bisa beribadah, hari-hari ini kita merasa bebas. Yes, nggak usah ke gereja. Yes, bebas hari Minggu bisa tidur lebih panjang. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Justru hari-hari ini Tuhan izinkan di dalam kehidupan setiap kita untuk melatih kita, untuk mengajar kita, supaya kita memiliki hati yang murni dalam menyembah Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan katakan lewat Yesaya kepada bangsa Israel itu juga terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita mendengar nama kita dipanggil sama Tuhan dan Tuhan katakan, melalui lidahmu kamu memuji aku, melalui bibirmu kamu meninggikan aku, melalui hobimu, melalui talentamu kamu melayani aku, tapi hati kamu menjauh daripada aku. Ketahuilah semua itu sia-sia. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan bekerja lewat permasalahan pergumulan yang Dia izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Untuk membuat hati kita sungguh-sungguh mencintai Dia dengan motivasi yang benar. Kita hari ini mau belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Ya, saya percaya kita semua tahu tentang kisah Daniel. Bagaimana Daniel adalah seorang yang sangat luar biasa, yang Tuhan izinkan masuk dalam pembuangan di Babel. Ya, kita semua sama-sama tahu ketika dengar Daniel, kita langsung teringat dengan satu tempat, yaitu Gua Singa. Ya, bagaimana Daniel Tuhan izinkan masuk ke dalam Gua Singa. Apa yang kita bisa pelajari dari Daniel? Kita lihat yang pertama di dalam Daniel 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Daniel 6 Oke, sebentar. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kira-kira suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Persia dan undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Kita semua sama-sama tahu kisah Daniel ini. Daniel adalah orang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Lewat hidupnya orang-orang Babel terberkati dengan luar biasa. Karena Tuhan pakai dengan luar biasa, ada orang-orang yang sirik, ada orang-orang yang iri sama Daniel.
Banyak orang yang mencari kesempatan, banyak orang yang mencari celah untuk menjatuhkan Daniel. Didapatilah Daniel adalah orang yang suka sekali berdoa. Daniel adalah orang yang sangat mengasihi Tuhannya. Apa yang dibuat oleh mereka? Mereka menetapkan, mereka mendorong raja untuk membuat satu keputusan. Dalam 30 hari, tidak ada satupun orang yang boleh menyembah atau berdoa kepada yang lain selain kepada raja. Raja mengeluarkan ketetapan selama 30 hari. Tidak boleh ada yang menyembah kepada yang lain. Dan di situ disertai bukan sekedar perintah, di situ disertai dengan hukuman. Dan Daniel tahu persis hukumannya apa kalau dia tetap berdoa. Daniel tahu persis hukumannya adalah dia dimasukkan ke dalam gua singa, di mana di sana terdapat singa-singa yang lapar. Tapi apa respon Daniel? Di ayat yang ke-11 firman Tuhan mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam ayat ini kita sama-sama tahu respon Daniel apa, luar biasa. Respon Daniel ia tetap melakukan seperti apa yang biasa ia lakukan, yaitu berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa. Daniel tidak berpikir begini, oh ketetapan raja 30 hari nggak boleh berdoa kepada Allah lain, setelah itu boleh berdoa. Daniel tidak berpikir gini, ya udah selama 30 hari aku libur aja dulu doanya. Ya, Daniel tidak berpikir demikian, tetapi yang dilakukan oleh Daniel adalah dia tetap berdoa seperti yang biasa dilakukan oleh dia. Saudaraku yang terkasih, kondisi yang dialami oleh Daniel itu lebih berat dari kita hari ini. Kita dihimbau oleh pemerintah supaya kita tidak beribadah di dalam satu gedung dengan tujuan yang baik, yaitu apa? Memutus rantai penyebaran virus corona. Dan tidak ada hukuman kalau kita tetap beribadah. Ya mungkin hukuman sosial, ya mungkin polisi datang atau warga sekitar jadi mencibir dan sebagainya. Tapi Daniel saat itu yang menjadi hukuman buat dia adalah dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Nyawa menjadi taruhannya. Kondisi yang dialami Daniel lebih berat dari kondisi kita hari ini. Hari ini kita masih diberi kebebasan untuk beribadah secara pribadi. Daniel secara pribadi juga udah nggak boleh. Kita masih diizinkan untuk mendengar firman Tuhan lewat online seperti ini. Jangan sampai dengan adanya kondisi ini kita merasa bebas karena kita tidak perlu beribadah. Saya mau kasih tahu saudaraku yang terkasih, kondisi hari-hari ini yang terjadi, kondisi ini melatih kita secara pribadi. Ya, kondisi ini melatih kita secara private untuk sungguh-sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dengan segenap hati tanpa fasilitas yang mewah, tanpa ada hamba Tuhan di depan Bapak Ibu, tanpa ada teman-teman yang biasa mengajak Bapak Ibu saudara sekalian mungkin ke gereja. Sekarang teman-teman itu nggak ada. Masihkah kita mencari Tuhan? Hari ini Tuhan ajar kita, ayo anak-anakku, ayo orang-orang yang sudah aku beli dengan nyawaku, mari datang kepadaku dengan segenap hati mencari Tuhan. Bukan mencari hamba Tuhan, bukan mencari fasilitas gereja, bukan mencari kenyamanan gereja. Daniel di dalam tekanan, dia tetap berdoa, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap rindu dekat dengan Tuhan. Ayo, Daniel juga orang biasa, sama seperti kita, cuma beda hidup di zaman yang berbeda. Mari, saya percaya kalau Daniel punya hati yang rindu luar biasa sama Tuhan. Saya percaya kita pun bisa punya hati yang sedemikian rupa. Saya berdoa sore hari ini buat setiap kita yang mendengarkan. Biarlah di dalam hati kita, di dalam momen kita nggak bisa ibadah di dalam gedung gereja bersama-sama, kita mengalami kebangkitan rohani secara pribadi. Kita mengalami kebangunan rohani di mana kita memiliki kerinduan untuk lebih intim dengan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti, ketika Tuhan izinkan
Indonesia melewati masa ini dan kita boleh beribadah kembali bersama di gedung gereja. Kita bisa datang ke gedung gereja dengan hati yang benar. Ya, jangan nanti udah selesai, momen ini udah selesai, kondisi ini sudah berakhir, kita jadi kenyamanan ibadah online. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tuhan tetap merindukan kita datang, kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita terpisah dari mereka. Untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Esensi dari ibadah kita adalah hubungan. Untuk itu haruslah kita memiliki hati yang haus akan Dia. Jika itu sudah hilang di waktu-waktu yang lalu, hari ini Tuhan mau kita mengalami kebangkitan rohani, berbalik dan mencari Dia dengan hati yang benar, dengan hati yang haus akan Dia lebih dari segalanya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang akan dialami oleh orang yang meresponi? Apa yang akan dialami oleh orang yang memiliki kehausan akan Tuhan? Belajar dari kisah Daniel. Kita lihat Daniel 6 ayat yang ke-17. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Apa yang dialami Daniel? Ketika dia tetap memiliki kehausan dan kerinduan akan Tuhan, yang dialami Daniel adalah masalah. Saudaraku, saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau kasih yang manis-manis, saya ingin bukakan yang sesungguhnya. Ketika Bapak Ibu hari ini saudara-saudaraku melatih diri untuk haus akan Tuhan, melatih diri memiliki hati yang benar hanya untuk mencari Dia, ada masalah yang akan timbul. Daniel, masalahnya adalah dia harus masuk ke dalam gua singa karena kehausannya akan Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak mengalami hal yang demikian, tapi masalah apa yang bisa kita alami? Masalah yang bisa kita alami, pertama, kita dicibir oleh orang. Mungkin kita dicibir oleh keluarga kita yang mengatakan, lu sok suci, lu sok rohani, lu udah susah aja baru cari Tuhan. Yang mengerikannya, seringkali yang bilang kepada kita waktu kita susah baru cari Tuhan adalah orang-orang yang nampaknya dekat dengan Tuhan. Mungkin itu masalah yang akan kita alami. Kalau saudaraku sekalian melihat orang hari-hari ini tadinya jauh dari Tuhan, hari-hari ini mulai mendekat sama Tuhan, saya mohon, jangan cibir dia. Jangan katakan pada dia, masa susah gini aja lu baru balik sama Tuhan. Jangan katakan itu. Lebih baik kita dukung dia untuk kembali sama Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang dulunya tidak peduli kepada Tuhan, yang dulunya acuh tak acuh kepada Tuhan, dan hari ini kita mulai berpikir untuk kita kembali pada Tuhan, dari tempat ini saya katakan, Anda sudah mengambil keputusan yang tepat dan terbaik. Jadikan momen ini untuk mencari Tuhan. Masalah yang bisa kita alami, mungkin kita dicibir oleh lingkungan. Masalah yang kita bisa alami, kita akan kekurangan, ya. Kita akan kekurangan porsi nyaman kita. Yang tadinya mungkin kita punya waktu lebih 2, 3 jam, 4 jam satu hari untuk kita nonton, untuk kita main game, untuk kita lakukan apa yang nyaman buat kita. Tapi hari-hari ini mungkin kita hanya lakukan itu 1 jam satu hari. Sisanya kita lakukan apa? Sisanya kita lakukan untuk melatih diri kita dekat dengan Tuhan, untuk melatih diri kita haus dengan Tuhan. Mungkin masalah berikutnya adalah kita harus menghilangkan gengsi kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita harus melunturkan gengsi kita untuk kita boleh sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Banyak orang yang gengsi dilihat sama lingkungan dekat sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa gengsi dilihat sama orang bahwa Bapak Ibu udah dekat sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, Bapak Ibu merasa gengsi, saya mau katakan, di dalam nama Yesus hilanglah gengsi itu. Di dalam nama Yesus lawan gengsi itu. Dan menanglah, tunjukkan kepada mereka, gak jadi masalah. Sekalipun dicibir gak jadi masalah, karena kita sudah mengambil keputusan yang paling tepat, yang paling baik untuk kita mendekat pada Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, tanda-tandanya mereka akan menambah waktu mereka untuk berdoa. Mereka akan menambah waktu mereka untuk menyembah Tuhan. Mereka akan menambah waktu mereka untuk membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan.
Salah satu masalah yang mungkin kita hadapi, kita keluar dari zona nyaman kita, dari kenyamanan kita, yang kita ganti dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah, lebih banyak membaca firman Tuhan. Latihlah diri kita untuk terhubung dengan Tuhan. Latihlah diri kita dengan menambah jam doa kita, dengan menambah jam penyembahan kita, dengan menambah jam kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Latih diri kita. Oh Yusa, kok rasanya sulit? Apa Tuhan jauh? Bukan. Kenapa terasanya sangat sulit? Ya, karena di hari-hari yang lalu engkau terlalu jauh meninggalkan Tuhan, sehingga hari ini engkau harus berjalan mendekat, melawan arus, melawan kedaginganmu, meninggalkan zona nyamanmu demi engkau mendekat sama Tuhan. Tapi saya mau katakan, gak apa-apa, terus tambah jam doa kita, terus tambah jam penyembahan kita, terus tambah jam merenungkan dan mendengarkan firman. Kita bersyukur ya, hari ini media sosial itu luar biasa. Dunia bisa diakses lewat handphone kita. Di Instagram, kalau saya perhatikan, ya, mungkin hari ini di Instagram Bapak Ibu juga mungkin ada yang live, ada beberapa. Ya, ada Yusak Setiawan, ada gereja mana, ada gereja mana, ada gereja mana. Dari jam ke jam berganti terus, bahkan ada gereja yang setiap hari selama 5-6 jam terus Instagramnya live itu aktif dengan orang yang bergantian. Nanti ada yang youth-nya, nanti ada orang tuanya, nanti ada tim doanya. Saya mau katakan, pakai itu, ya, ikuti acara-acara yang ada untuk menambah kedekatan kita dengan Tuhan. Di samping itu, doa pribadi kita, penyembahan pribadi kita, perenungan firman Tuhan kita tambah. Work from home harus menjadi momen kebangkitan rohani kita. Atur waktu kita untuk lebih leluasa dalam berdoa, dalam menyembah, dan dalam membaca firman. Mungkin di hari-hari yang lalu kita katakan, aku terlalu sibuk, ya, aku terlalu padat, aku terlalu capek, aku gak punya waktu untuk Tuhan. Hari ini dengan bekerja di rumah, ya, kita bisa atur waktu kita bikin timeline. Jangan lupa sisipkan waktu-waktu yang kita khususkan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ya, di Jemaat Jerusalem Community Church nanti hari Rabu jam 7 malam kita ada worship night. Ya, sama seperti hari ini saya akan live juga, kita worship night, kita menyembah Tuhan sama-sama. Dan nanti hari Jumat jam 6 sore kita akan komsel. Kita hari-hari ini sedang membahas tentang kehidupan doa. Ya, boleh kita ikuti sama-sama. Yang pertama, orang yang memutuskan untuk haus akan Tuhan, orang yang memutuskan untuk dekat dengan Tuhan akan menghadapi masalah. Yang kedua, di dalam Daniel 2 ayat yang ke-22 sampai dengan Daniel 2 ayat yang ke-23. 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Yang kedua, saudaraku, yang akan dialami orang yang haus akan Tuhan adalah pembelaan dari Tuhan. Masalah boleh terjadi di awal, tapi lakukan terus mendekat pada Tuhan, terus biarin ada masalah dan pergumulan, maju terus. Ya, saya ingat satu pujian lama sekali yang seringkali dinyanyikan oleh almarhum kakek saya. Setiap hari Minggu saya harus jemput beliau ke rumah karena matanya sudah tidak bisa melihat karena sakit gula. Saya harus tuntun beliau ke gereja. Ketika di dalam perjalanan beliau nyanyikan apa? Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Mungkin yang di Instagram nggak tahu lagu ini. Ya, saya pun dengarnya cuma dari kakek saya almarhum. Tapi lewat pujian ini saya sangat terberkati. Sekalipun ketika kita haus akan Tuhan, kita menghadapi masalah, tapi pujian ini mengatakan maju-maju saja, karena Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota.
Daniel, orang yang haus akan Tuhan, sampai karena kehausannya akan Tuhan dia harus menghadapi masalah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan bela dia dengan luar biasa. Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Daniel sudah siap. Saudaraku dengar, Daniel sudah siap sekalipun harus diterkam. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Daniel sudah siap karena hatinya yang sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak mau ganti penyembahannya dengan menyembah raja, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dia sudah siap mati. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan lakukan mujizat. Tuhan nyatakan pembelaan yang luar biasa buat Daniel. Kapan dan bagaimana mujizat itu terjadi tidak tahu. Ya, untuk itu saya mau katakan sore hari ini, Daniel mengalami mujizat. Dan saya percaya kita pun akan mengalami mujizat. Saya percaya kalau hari ini kita mendekat pada Tuhan dan kita mengalami masalah, saya percaya Tuhan akan bela kita. Tapi yang jadi masalah, jangan fokus sama mujizatnya, jangan fokus sama pembelaannya. Karena mujizat dan pembelaan itu datangnya dari Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kalau kita fokus kepada mujizat dan pembelaan, begitu kita ngalamin masalah, kita katakan, Tuhan mana janjimu? Kita seolah-olah mengklaim janji Tuhan. Kalau kita bilang kita klaim janji Tuhan, saya mau tanya, berapa kita bayar premi sama Tuhan? Ya, klaim itu bahasa asuransi. Kita bisa klaim asuransi kalau kita bayar premi. Saya mau katakan, jangan fokus sama mujizat, jangan fokus sama pembelaan Tuhan, karena itu pasti Dia akan lakukan dengan cara dan waktunya yang ajaib. Yang menjadi tugas kita, terus latih diri kita. Hari-hari ini mari kita bangun budaya mencari Tuhan dengan sungguh. Bangun budaya rindukan Tuhan dengan sungguh lewat firman Tuhan. Kalau dulu kita punya waktu-waktu yang khusus bersekutu dengan Tuhan, karena kesibukan di hari-hari kemarin kita mulai tidak lakukan itu. Di dalam momen work from home, kita belajar, kita bangun kembali diri kita untuk kita memiliki budaya yang seperti yang dulu pernah kita lakukan. Sekalipun Daniel mengalami mujizat, jangan kita fokus pada mujizatnya. Mujizat fokus kepada hidup yang selalu haus akan Tuhan. Karena mujizat yang Tuhan nyatakan untuk Daniel dan untuk kita belum tentu sama. Kenapa kita jangan fokus sama mujizat? Karena mujizat yang Tuhan akan nyatakan buat kita itu belum tentu sama seperti yang Tuhan nyatakan buat Daniel. Waktunya yang Tuhan nyatakan buat kita itu belum tentu sama dengan waktu yang Tuhan nyatakan buat Daniel. Kalau kita lihat, oh kayaknya Daniel langsung ya, begitu masuk gua singa langsung mujizat terjadi. Kalau kita ngikutin seperti itu, kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan bilang Tuhan gak adil. Saya mau bilang, kita ini miliknya Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita masih aman, Dia akan terus latih kita untuk semakin giat, semakin tekun. Dan hingga pada saatnya nanti, pembelaan yang datangnya daripada Tuhan itu akan dinyatakan. Sekalipun tidak ada mujizat seperti yang kita harapkan, tetaplah rindu selalu akan Dia. Pembelaan pasti akan datang. Waktu dan cara itu terserah Tuhan. Yang pertama, kita akan mengalami masalah. Yang kedua, kita akan mengalami mujizat dan pembelaan Tuhan pada waktu dan caranya Tuhan. Saya tidak bosan-bosan, saya ingin menyaksikan menutup poin ini sebelum masuk poin yang berikutnya. Saya akan saksikan ada seorang tentara di Jepang. Begitu dia masuk sekolah tentara, dia begitu mengasihi Tuhan. Dari awal dia sudah dididik oleh orang tuanya untuk mencintai Tuhan, untuk mencari Tuhan, ya seperti Daniel. Ya, di Jepang sana dia berdoa, dia baca firman, dia mengandalkan Tuhan, bahkan dia bersaksi. Ya, sampai pada satu saat teman-temannya melihat apa yang dia lakukan. Dan apa yang teman-temannya lakukan? Teman-temannya mencibir dia, teman-temannya mengolok-olokkan dia, teman-temannya bilang, mana Allahmu? Allahmu tidak bekerja. Mana Allahmu? Allahmu tidak bisa membela engkau. Tapi anak muda ini terus tekun seperti Daniel menghadapi masalah pergumulan. Dia terus tekun, dia terus tekun, dia terus tekun. Nampaknya Tuhan tidak membela dia pada waktu yang harusnya Tuhan bela.
Mungkin manusia lihat, wah ini waktunya Tuhan untuk gembira, tapi kayaknya Tuhan gak bekerja apa-apa. Hingga pada satu saat, apel terakhir kelulusan sekolah tentara angkatan itu. Apel terakhir. Di apel terakhir ini, anak muda ini dipanggil ke depan. Selama sekolah, anak muda ini punya satu kelemahan. Dia tidak bisa mengendarai mobil. Dari awal masuk sampai akhir mau lulus, dia gak bisa mengendarai mobil. Tapi di apel terakhir itu dia dipanggil oleh komandannya untuk dia memindahkan satu mobil dari satu tempat ke tempat yang dituju oleh komandannya. Karena taat sama komandan, anak muda ini melangkah ke mobil itu. Di dalam perjalanannya anak muda ini berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, jangan Engkau dipermalukan. Sampailah anak muda itu di dalam mobil. Dia buka mobil itu, langsung yang ada di otaknya teori menyalakan mobil itu muncul. Oh, teori menyalakan mobil, aku harus putar kuncinya. Dan dia putar kuncinya, saudaraku. Dia putar kuncinya, mobil itu bisa nyala, mobil itu bisa jalan. Setelah mesinnya nyala, ketegangan menyelimuti dia. Aduh Tuhan, gua gak bisa Tuhan, gimana ini? Tapi otaknya punya teori bagaimana menyetir mobil. Lalu dia masukkan itu persneling. Ya, dia gas, dia atur kopling dan gas. Lalu dia setir itu. Dan akhirnya saudaraku, dia bisa melakukan perintah yang ditetapkan oleh komandannya. Karena dia sangat tegang, dia tidak melihat apa yang terjadi di lingkungan lapangan itu. Dia selesai lakukan itu, dia matikan mobilnya, dia turun dari mobil. Apa yang terjadi waktu dia turun dari mobil? Waktu dia turun dari mobil, dia melihat seluruh teman-temannya sampai komandannya. Dia bersujud menyembah si anak muda ini. Mereka menangis luar biasa. Anak muda ini bingung, ada apa gerangan? Lalu komandannya ini katakan, kamu buka kap mesin mobil itu. Apa yang terjadi? Dia buka kap mesin mobil itu, dan dia mendapati mesin mobil itu tidak ada. Mesin mobil itu sudah dicabut. Karena memang motivasi komandan dan teman-temannya untuk mempermalukan dia bersama dengan tuannya. Tapi Tuhan nyatakan pembelaan pada waktu yang tepat. Anak muda yang tidak bisa nyetir jadi bisa nyetir. Anak muda yang dicobai oleh teman-temannya memindahkan mobil mesin kosong dipindahkan bisa jalan. Gimana semua orang gak gemper? Gimana semua orang gak terkejut? Lalu mereka semua menyatakan, hari ini aku mau menyembah Allah yang engkau sembah. Itu pembelaan Tuhan. Tepat pada waktunya. Mungkin anak muda ini tunggu bertahun-tahun pembelaan Tuhan tidak kunjung datang. Tapi karena hatinya tulus mencintai Tuhan, dia tetap rindu untuk berdoa. Dia tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 48. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kehausan kita akan Tuhan, kerinduan kita untuk bersekutu dengan firman, menghidupi firman, itu akan mendatangkan damai sejahtera buat kita. Tanda orang yang dikuasai damai sejahtera, terbebas dari kekhawatiran sekalipun di masa sukar, terbebas dari kegelisahan, ketakutan sekalipun di tengah badai yang besar. Orang yang dikuasai damai sejahtera dapat bersyukur karena senantiasa menikmati kebaikan Tuhan sekalipun dalam pergumulan. Dan orang yang dikuasai damai sejahtera itu jadi peacemaker buat lingkungan. Jadi ternyata waktu kita haus akan Tuhan, waktu kita rindu akan Tuhan, bukan cuma kita yang menikmati, tapi orang tua kita, anak kita, suami, pasangan, bahkan orang-orang yang ada di rumah kita yang bekerja membantu kita, mereka pun akan menikmati damai sejahtera itu. Kenapa? Karena di dalam kita ada damai sejahtera. Dan damai itu boleh tertransfer ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling terakhir, apa yang akan dialami oleh seseorang ketika dia mulai melatih dirinya untuk haus akan Tuhan? Yang paling terakhir, lingkungan akan berbalik kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-28 sampai ayat 26 sampai 28. Kitab Daniel 6 ayat yang ke-26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa,
suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Ya, suratnya untuk orang yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya gini: bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, wow, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Perintahnya, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ya, Daniel mengalami masalah. Daniel mengalami pembelaan Tuhan. Gak sampai di situ. Daniel melihat bagaimana lingkungan berbalik menyembah Allah. Dulu Darius punya dewanya sendiri, tapi Darius rela meninggalkan dewanya dan menyuruh seluruh bangsa di bawah kuasanya untuk menyembah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita juga hari-hari ini. Ya, memang Allah bisa menghukum orang-orang yang hari ini menekan kita. Memang Tuhan bisa murka, Tuhan bisa membalas kejahatan orang-orang yang hari ini menjahati kita. Tapi jangan sampai kita mengharapkan mereka dibalas oleh Tuhan. Tuhan bisa membalas, bisa. Tapi jangan sampai di dalam hati kita hari-hari ini kita menginginkan Tuhan membalas mereka. Harapkanlah mereka berbalik seperti Darius kepada Tuhan. Itu adalah kasih. Darius yang membuat ketetapan. Banyak orang-orang yang membenci, tapi mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena melihat perbuatan Tuhan yang besar. Darius bisa dihukum sama Tuhan. Ya, tapi Daniel tidak mengharapkan Darius dihukum. Ada memang orang-orang yang dihukum karena apa yang Daniel lakukan. Itu bentuk pembelaan Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika hari ini ada orang-orang yang mencibir kita, ada orang-orang yang menekan kita, ada orang-orang yang ngalelewe kita, ada orang-orang yang meragukan perubahan rohani kita, jangan mengharapkan mereka dibalas oleh Tuhan. Mengharapkanlah mereka berbalik kepada Tuhan. Harapkanlah mereka pun mengalami kasih Tuhan seperti yang kita alami. Itu adalah kasih. Di Matius 5 ayat yang ke-44, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Dan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Di atas kayu salib, Dia tidak melakukan mujizat. Di atas kayu salib, Dia tidak memanggil malaikat untuk menolong dia. Di atas kayu salib, Dia tidak berseru, Bapa tolong aku. Tidak. Di atas kayu salib, Dia berseru, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tahu Bapa bisa hukum orang-orang yang ada di bawahnya, di bawah salib. Yesus tahu Bapa bisa menghukum, malaikat bisa menghukum orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tapi itu bukan doa Yesus. Yesus tidak mengharapkan Bapa membalas. Yang Yesus harapkan, Bapa ampunilah mereka. Hari ini, biarlah kita menjalani hari-hari dengan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari-hari ini di masa sukar ini, Dia mau kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki hati yang murni. Dia mau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, bukan berkat dan mujizat. Itu yang Dia mau. Mari bangun budaya kehidupan doa kita, kehidupan penyembahan kita, kehidupan perenungan persekutuan kita dengan firman Tuhan hari-hari ini. Sehingga pada saatnya nanti, ketika semua sudah berjalan normal, ketika kita sudah bekerja seperti biasa, ketika kita sudah beribadah seperti biasa, budaya hati yang mencari pribadi Tuhan, budaya hati yang mengasihi pribadi Tuhan, itu ada tertanam di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, karena kebaikan-Mu,
kami boleh menangkap isi hati-Mu. Terima kasih kami belajar Tuhan, untuk kami punya hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Ampuni kalau selama ini Tuhan, kami mendekat pada Engkau karena motivasi yang salah, karena alasan yang salah. Ampuni kami kalau selama ini kami menyembah Engkau dengan mulut kami, dengan lidah kami, tapi hati kami menjauh dari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami diajar Tuhan, untuk hati kami mendekat sama Tuhan, untuk kami boleh semakin intim dengan Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap kami yang mendengar live ini, yang menonton tayangan di YouTube ini, di dalam nama Yesus, jamah. Berikan hati yang baru. Di tengah lembah kekelaman hari ini, kami mau mengalami kebangkitan rohani bersama Tuhan. Kami mau punya hati yang haus rindu akan Tuhan. Kami mau punya hati yang lebih lagi merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kami memeteraikan firman-Mu, memampukan dan menguatkan kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, terus bekerja dalam hidup kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tadahkan tangan. Kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang melekat akan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan dan kekuatan dari Tuhan, untuk kami semua menjadi pelaku firman-Mu, ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati sekolah perkuliahan, memberkati pekerjaan, memberkati perekonomian, memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati masa depan pergaulan, memberkati kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk melakukan semuanya dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita tutup live ini, jangan tutup dulu. Saya mau mengajak ya saudara-saudaraku untuk kita luangkan sedikit waktu lagi. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami. Kekuatan, damai, sejahtera, tuntunan Tuhan menyertai para pemimpin kami dalam mengatasi situasi ini. Hikmat-Mu Tuhan menuntun para pemimpin kami, membawa Indonesia keluar dari permasalahan dan pergumulan ini. Kami berdoa untuk dokter, suster Tuhan, orang-orang yang ada di depan, garda terdepan untuk menangani kondisi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka boleh diberi kekuatan daripada Tuhan. Lindungi mereka bersama dengan keluarga, sertai mereka, hiburkan mereka. Damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu melimpah buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menjadi dokter, suster, untuk anak-anak Tuhan yang mungkin menjadi pasien hari-hari ini. Hamba berdoa buat mereka. Di dalam nama Yesus, pengharapan tidak hilang. Bahkan lewat mereka, kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh tersiarkan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami kesehatan. Kami berdoa buat antibodi imun yang ada di dalam tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bekerja dengan maksimal, melawan virus yang ada. Berdoa buat orang-orang di sekitar kami. Berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan kesadaran untuk mereka Tuhan, boleh menahan diri, berdiam di rumah, mendukung pemerintah, menjalani tindakan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Damai sejahtera-Mu ada untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian sore hari ini. Terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi hari Rabu dan hari Jumat. Tuhan berkati. Tadi